Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang materi implementasi kurikulum merdeka, mata kuliah pengantar kurikulum. Saya Eka Nafisatun Sadia, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di presentasi mata kuliah pengantar kurikulum, yakini materi tentang kurikulum merdeka. Dosen pengampu Ibu Herni Irmayani MPD. Nama saya Eka Nafisatun Sadia, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pendahuluan, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Apa itu kurikulum merdeka? Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Apa saja dasar hukum? Baik, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Baik, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Baik, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka. Sebagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah memahami krisis pembelajaran telah cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Baik, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu dasar hukum. Dasar hukum penerapan kurikulum merdeka belajar ialah Surat Keputusan atau SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang pendalaman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Baik, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial. Yang kedua, lebih merdeka, guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk pengembangan dan pengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan efektif pembelajaran mulai kegiatan proyek. Yang selanjutnya, mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi, tidak langsung ditetapkan semua sekolah? Yang pertama, sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar. Kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama, berniat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah diminta mempelajari materi yang dipersiapkan tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkan merdeka, diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftar dan pendataan, bukan seleksi. Yang selanjutnya, struktur kurikulum SMP atau MTS. Struktur kurikulum SMP atau MTS terdapat pada fase D untuk kelas 7, 8, dan 9. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang proposisi beban belajar di SMP atau MTS terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, proyek penggugatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut P5, dialokasikan 25% beban belajar per tahun. Baik, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang
SMP. Yang pertama, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Pendidikan seni sebagai mata pembelajaran pemilihan. Mata pembelajaran informatika menjadi mapel wajib. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek penggugatan profil Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun pembelajaran. Baik, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang proyek penggugatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dimensi profil Pancasila dibagi menjadi 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebahagiaan global, dan yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, materi. Yang kelima, benalar kritis dan kreatif. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat P5 bagi peserta didik. Memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang efektif, berpotensi merencanakan pembelajaran secara efektif dan berkelanjutan, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mempelajari proyek pada periode tertentu, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah dicapai. Kesimpulan, lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan efektif. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Sukses selalu buat kalian. Saya akhiri zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.